Oke, so welcome. Lingsya, bukan Lingsya Wengi ya tapi Bukan, bukan Lingse doang. Lingsya doang. Pakai nggak pakai wengi ya. Oke. Dia tegesin lagi nggak pakai wengi ya. Oke oke. Oh enggak, soalnya sering banget yang datang nih. Lingse wengi gitu kan. Bapak kau. Boleh kata bapak kau, sorry. Ya nggak apa-apa kok kita Kebiasaan. ya nggak masalah, kita ngomong aja belak-belakan gitu, mau ngomong kasar juga nggak masalah, asal kasalnya jangan Ya. kelebihan, ya jangan kelebihan aja Oh, ya, jadi masih ada ya. batasannya lah. Oke, sebelum lanjut perkenalkan diri Anda dulu, monggo. Oke, perkenalan menurut bio atau menurut bio aja ya? Bebas kamunya aja, yang seenak kamu, gimana kalau ngenalin diri ke orang gitu. Halo, apa kabar? Namaku Lingsir ya. Kalau di bio, aku tuh serigala mistis tipe albino ya. Jadi manusia serigala tipe albino dari tanah Jawa. Iya, di tanah Jawa. Terus aku tinggal sekarang di ini kayak alam astral. Nah, di ke arah alam astral itu ada portal di Pasar Gaib ya. Kalau kalian pernah dengar Pasar Gaib Gunung Lawu gitu ya. Di sana ada portal menuju ke tempat yang Lisir tinggali ya. Buah gerbang merah keemasan, terus ada gambar kupu-kupu bermotif mata ya. Kayak gitu. Oke. Umurnya di sana 3.003 tahun sih. Di 3.003 sana, tahun. di Di sana, sana. di sini, Di sana. di Di sini. sini 20 tahun ke atas. Wah. Oke, jauh ya. Oke. Jauh banget sih. Jauh banget ya. Udah bahasa reinkarnasi berapa kali tuh? Reinkarnasi ya. Aduh, udah berkali-kali dari zaman Waduh, betul kali. kerajaan sampai zaman modern kayaknya. Wow, awah, oke. Astaga, oke. Halunya sangat tinggi ya. Oh jelas. Oh Kadang jelas saya malu lagi. gitu kan. Kadang saya malu gitu pas masuk ke room orang dibaca gitu. Duh, bio gue kayak anak kecil. Cuni Pas bionya tinggi. bersuara anjir. Pas bersuara anjir. Udah Ya, cuni Vanessa. bionya gedein. Oke, Kayak sudah. gitu lah. Masih ada lagi? Nah sih kayaknya cukup itu aja. Oke. Cuma mau ngasih tahu dulu nih, mungkin orang-orang mikirnya Anda ada live streamer horror karena dari nama sampai bio itu semuanya berhubungan dengan sesuatu yang gaib. Tapi sebenarnya bukan live streamer horror kan, bukan yang serem-serem Bukan. yang wajar. Oke. Bukan sih kayak wajar. Kita mulai dari nama kali ya. Kenapa milih nama Lingsir sih yang mungkin orang bisa salah arti gitu? Lingsir. Aku sebenarnya dulu nyari nama yang menurut aku unik gitu loh. Gak banyak orang make gitu kan. Apalagi user reality ya. Terus dari situ kayak aku nyoba bikin karakter. Oh iya, kenapa nggak bikin karakter manusia serigala gitu kan? Oh. Dari situ akhirnya gue nyari ini kan karakter nama yang agak mistis sesuai dengan karakter aku yang setengah manusia serigala ya, setengah serigala gitu. Yaudah akhirnya karena waktu kecil, waktu dulu aku paling suka banget gangguin anak-anak ya dengan nyanyiin lagu penggalan lagu Lingsir Wengi. Iya, Anda jahil ya. Ya gimana? Iya gimana? Oke, ya gimana? Emang hobi gitu kan. Agak jahil ya hobinya. Ya kayak gitu. Tapi kalau gini, Udah tobat. kalau kamu suka serigala, kenapa nggak ada wolfnya gitu? Biar lebih mencolok. Jadi biar lebih kayak. Jadi gini. Bentar sorry ya. Jadi gini. Aku tuh dulu di Indonesia itu ada cerita tentang manusia serigala. Oke. Namanya Aul kalau kamu pernah nyari ya. Itu Aul. ada di daerah Aul. Tulisannya gimana tuh? Coba. A U sama L. Oh, Aul. iya Aul. Oh iya, oke. Iya, Aul. Nah, itu kan di daerah Jawa ada tuh. Nah, dari situ akhirnya gue bikin karakter yang ada di Indonesia, yaitu kayak manusia serigala tapi versi Indonesia gitu kan. Makanya aku bilang di situ serigala albino tanah Jawa kan. Kayak gitu. Tapi ini cerita nggak asli kan, maksudnya bukan?
Itu cerita rakyat doang itu, Aul itu. Oke, jadi kalian yang nama panggilannya Aul jangan tersinggung karena ini cuma cerita rakyat. Ini nggak beneran. Ya kan siapa tahu kan ada yang namanya Aul. Wah, berarti gua serigala dong. Waduh. Kan takutnya tersinggung gitu. Ya, nggak gitu. Iya, Oke, lanjut terus. Ya udah, dari situ akhirnya gue bikin karakter itulah, dan namanya ya seperti yang gue bilang kan, karena aku suka jail sama anak-anak dulu dengan nyanyiin penggalan lagu Lingsir Wengi gitu ya, akhirnya aku kasih nama Lingsir, tapi biar nggak horor wenginya aku ilangin gitu. Oke. Cuman Lingsir aja gitu. Kenapa nggak tambahin Aulnya biar serigalanya dapat juga? Tadi kan namanya katanya Aul, itu serigala. Masih belum ini sih, masih belum nemuin kata Aul tapi yang pas gitu sama kata Lingsir gitu. Enggak, Kalau Lingsir Aul kenapa nggak digabungin? Jadi misalnya Aul Lingsir atau Lingsir Aul. Jadi lucu kira tapi ya udah. aneh. Entah jatuhnya malah ini streamer komedi saya. Iya kan, yang penting bukan dikiranya yang serem-serem gitu, yang horor kan enggak. Gitu. Ya sih. Ya. Digabungin. Ya tapi nggak cocok sih. Makanya kan Iya aku bener sih, bilang. aneh sih. Lingsir Aul. Aneh kan? Lingsir Aul, oke. Aneh kan? Tadi kayaknya Aulnya nama asli ditambahin Lingsir. Oke, jadi milih akhirnya cuma Lingsirnya doang yang diambil. Ya, Apakah kedepannya kamu akan menambahkan sesuatu nama yang berhubungan dengan serigala, atau udah gini aja gitu, udah males nyari lagi? Untuk sejauh ini sih belum. Sebenarnya ada kepinginan gitu. Untuk sejauh ini males ya? Marga gitu. ya kan ini tadi untuk sejauh ini sih. Oke. Untuk sejauh ini berarti males. Iya, males. Iya males, dia ngaku juga. Masih belum mau mikir gitu. Nah ya, Bang. Ya, again udah nyaman kan ya dengan nama ini. Udah nyaman juga sih. Oke, terus nextnya ada bio Anda. Kalau misalnya di awal mungkin Lingsir orang nanya horor, terus habis itu yang nanya dan kamu akan menjawab ini bukan live yang berhubungan dengan gaib, tapi kenapa bionya juga mendukung gitu masalahnya? Bionya mendukung hal-hal gaib juga. Oke, sebenarnya gini sih. Satu ya, gue tuh agak tertarik dengan cerita orang zaman dulu ya, cerita orang zaman dulu gitu. Terus kan ada di paling bawah itu bio aku tulisannya gini kan, pekerjaan Lingsir adalah seorang pramu di sekolah para dukun, ya kan, di paling bawah itu sebenarnya karena gue ngerasa ngebayangin game RPG tapi versi Indonesia. Game RPG-nya serem banget tuh kayaknya. Enggak, bukan kayak gitu, lebih. Jadi gini loh. Menurut gua itu dukun itu banyak, ada yang baik, ada yang jahat kayak gitu gitu loh. Jadi ini yang baiknya. Kayak gitu, jadi kayak misalkan tipe jarak jauh ya. Jarak jauh itu kayak ya dukun tuh kan santet kan, dia dia kan pakai tipe jarak jauh kan. Kalau misalkan mau ini musuhnya kayak gitu. Terus orang zaman dulu kayak misalkan Prabu gitu kan, mereka pasti bawa keris yang dimana keris itu pasti ada isinya di dalamnya gitu loh. Kayak gitu. Tapi kalau dihubungin pakai game itu kayak kita nemu item dimana itemnya itu udah ada ininya sendiri gitu kan, statusnya sendiri gitu. Ya enggak sih, kayak game RPG. Terus kayak aku punya paman. Pamanku itu masih ini sih. Masih aktif gitu di dunia penyembuhan tapi pakai jalur mistis gitu. Pakai jalur mistis. Masih ada tuh paman aku. Masih aktif sampai sekarang. Dan aku sendiri di rumah punya peninggalannya dari moyangku gitu. Pusaka, beberapa pusaka, walaupun nggak diturunin ke aku sih, tapi diturunin ke aku. Ada banyak, ada keris, ada salah satunya keris. Ada. Terus kamu pakai? Ada beberapa item. Enggak, aku nggak. Pajang doang. Itu nggak diturunin ke aku, lebih kalau di keluarga itu diturunin ke cowok, harus diturunin ke cowok. Oke. Tapi nggak mainnya dukun kan? Enggak lah. Iya, enggak udah. Tuh sekarang enggak. Sekarang cuma buat ini doang, apa namanya? Buat warisan doang. Nggak dipajang juga sih, cuman buat
Enggak dipajang. Malah disimpan tahu gudang gitu. Disimpan doang, ada isinya semuanya soalnya. Waduh, nggak dibuang. Masih ada isinya. Enggak, cuman kalau kayak malam-malam tertentu dimandiin aja gitu. Oh. Tapi kamu sendiri percaya dengan misalnya kayak ada barang terus dia bilang, oh ini ada isinya, terus bisa apa misalnya bisa bantu kita bla 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 bla, itu kamu percaya nggak? Kalau misalkan ini sih, aku percaya ada makhluk lain selain manusia ya. Baik itu yang terlihat atau enggak, sebenarnya percaya, walaupun aku pribadi aku nggak bisa lihat gitu loh. Tapi aku percaya gitu. Tapi intinya gini sih, selama aku nggak ada niatan buruk sama mereka, ya udah mereka jangan ganggu gua kan, ibaratnya kayak gitu aja. Jadi saling menghormati aja lah. Oke, nggak maksudku gini, kalau misalnya kamu kayak ada barang atau benda atau apalah, terus kayak orang masukin itu ke dalam dengan ritualnya mereka, itu kamu percaya nggak kalau misalnya sampai ada makhluk di dalam benda itu akhirnya? Kalau itu sih gue secara real life sih nggak tahu sih, nggak pernah nemuin gitu. Tapi kalau ditanya gue percaya atau enggak, gue percaya aja sih. Ya karena belum tahu kebenarannya, cuma ada orang ngomong doang. Iya. Tapi kan kadang orang gini kayak ya dia nggak percaya apa yang dia nggak lihat gitu loh. Tapi kalau kamu percaya aja, kayak iya percaya aja, oke. Iya gitu aja. Oke, di luar itu kalau kamu pernah nggak sih baca bio kamu sendiri dari nama sampai bio kamu sendiri? Oh pernah. Nah menurut kamu itu ngakak. Iya, wajar nggak kalau orang datang nanyanya ini stream horror bukan? Wajar aja sih. Kadang ada yang minta nyanyiin lagunya dong gitu kan. Ya karena gitu. Emang gimana ya, kalau orang awam lihat kayak waktu kemarin aku baru datang juga aku lihat lah ini streamernya horror tapi nggak ngomongin horror gitu kan, kayak wow aneh juga. Aku kira kan pertamanya oh ini live streamer yang berbau gaib gitu kan. Iya ternyata tidak. Tidak. Oke. Anda tertipu sama bio. Iya kan orang lihat apa yang dia baca, ya kan menyimpulkan apa yang dia baca dong. Oke. Di luar bio, di luar live kamu yang memang bukan horror, kamu suka nggak sih tertarik dengan hal-hal gaib atau astral gitu? Tertarik atau enggaknya sih, aku suka dengerin cerita orang, tapi kalau misalkan aku disuruh nyoba gitu aku nggak mau. Nyoba apa nih? Emang ada yang nyoba? Nyoba ya ada kadang gitu kan, mau nyobain gitu kan, kayak misalkan ada mitos ini gitu kan, mitos ini gue penasaran nih, gue pengen ini, gue ikut cobain lah gitu kan, siapa tuh beneran ketemu atau enggak nih. Waduh, gitu. agak gue nggak kalau nyobain kayak gitu, enggak. Menyeramkan ya manusia sekarang suruh nyoba loh. Tapi emang jangan sih, maksudnya orang pun yang cuma tertarik dengan film atau apa ya, kalau suruh nyoba misalnya ada buku terus habis itu coba nih ritualnya beneran datang gak makhluknya, ya nggak gitu konsepnya kan, itu menantang gitu jadinya. Ya nggak boleh juga sih, karena kalau misalnya kita percaya ya emang itu bakal datang. Iya benar. Dan itu ya emang malah jadi bahaya buat kitanya kalau main-main sama hal kayak gitu. Iya sih. Ya untungnya selama gue di tempat kerja gue juga nggak pernah nemuin hal-hal gaib sih. Kecuali kayak kadang suka nyium bau anyer kan di beberapa tempat gitu. Wow. Bisa ya. Kebetulan kan aku kerja di rumah sakit ya. Oh, kerjanya di rumah sakit. Ya. Agak. Tapi kok rumah sakit kalau siang nggak serem sih karena ramai. Kalau aku kalau jaga malam biasanya aku keliling kalau malam. Wow. Malam kadang berani keliling gitu kan. Di lorong. Jadi di rumah sakitku ada lorong. Tapi lampunya nggak mati kan? Ya nggak mati, cuman redup aja. Soalnya di situ kalau malam udah nggak ada orang lewat. Kalau kan. tiba-tiba mati kan, aduh, deg. Aduh, jantungnya mulai itu. Ada apa nih? Langsung jalan cepat ya. Ini langsung langkah tegak balik kabur ke belakang, balik lagi. Tahu? Ngibrit kan? Ngibrit. Jadi kamu kerja di rumah sakit dan
pernah nggak sih ada kejadian-kejadian yang mungkin ya kamu istilahnya dari asalnya dari makhluk astral bukan dari manusia? Ya seperti yang aku bilang ya, aku orangnya nggak bisa ngelihat ya. Cuman mungkin beberapa kali kayak ngerasain aja gitu kan, kayak ada yang noleh atau nggak ada yang ngikutin, atau enggak kadang yang paling kerasa itu adalah nyium bau anyir ya. Oh, Nyium bau anyir. ya emang nggak semua orang bisa ngelihat, tapi sebenarnya Hmm, hal kayak gitu katanya bisa dilatih walaupun aku sendiri pun nggak tahu. nggak Iya. berminat sih. Iya, ya emang, tapi kan itu bukan hal yang minat atau enggak. Maksudnya kalau misalnya keseharian kamu berhubungan dengan orang-orang yang mungkin punya indera keenam mungkin ya, nggak tahu ya, atau yang ngaku-ngaku punya indera keenam juga bisa soalnya. Iya, pokoknya kalau misalnya keseharian kamu berhubungan dengan tempat yang seram, tempat yang angker mungkin, itu bisa terlatih sendiri harusnya, kayaknya dan Iya sih. harusnya. Iya, karena Hmm. tanpa kita sadari kan ya gini deh, ada nggak sih yang dari lahir orang minta, oh tolong ya kasih kasih saya ilmu indigo, kan nggak ada. Aduh, nggak ada. Kan itu kan istilahnya apa ya, orang yang bisa pakai kan karena nggak cuma karena dari, mungkin bisa jadi mungkin karena talenta ya, tapi kan nggak cuma Mm-mm. karena itu, bisa aja ya karena emang dia terbiasa gitu, kayak emang dia percaya, dia terbiasa, dia mau latihan, atau enggak emang pergaulannya adalah orang-orang yang bisa melihat, kan bisa aja dia tertarik dengan hal itu. Nah, Iya jadi sih. kalau misalnya emang kamu sendiri mungkin kesehariannya hidup di tempat-tempat yang ada makhluk tanda kutipnya, ya mungkin bisa terlatih dengan sendirinya gitu. Nah, berarti sama ini kamu ini ya, ada beberapa mungkin kejadian yang kamu percaya itu bukan dari manusia. Iya sih, ada beberapa. Oke. Gimana perasaannya? Pas ngalamin kan orang pasti ada rasa nggak enak atau gimana? Aduh, ya jelas rasanya gak enak lah. Langsung Ya buru-buru jelas nggak pergi enak ya, dari nggak usah situ. ditanya ya, itu mah udah pasti Jelas gitu, mutlak. astaga. Apalagi dulu sering banget ketindihan kan. Oh, Tapi sekarang udah oh enggak ya? sih. Iya, dulu Gimana sering tuh? banget. Ceritain dong. Gimana ketindihannya? Jadi dulu kan aku tinggalnya di rumah nenekku ya dari kecil gitu kan. Hmm. Rumah nenekku tuh rumah peninggalan ya. Jadi Oh. setiap malam pasti adalah aku ketindihan hampir setiap hari bisa gitu. Dan ditambah lagi tempat penyimpanan pusakanya itu di lemari baju gua di bagian atas. Oh. Jadi Jadi gua ditaruh di gini, dalam lemarinya atau di atas lemarinya? ditaruh di dalam lemarinya tapi di bagian atas, yang Ah, paling atas ya, taruh di kenapa bagian ditaruh di atas. kamar cewek? Kan katanya kan itu buat cowok. Nggak tahu, Itu ininya. Oh. nggak Nggak tahu, ada aku tempat nggak lain nanya. mungkin ya. Udah pada penuh kali ya barang-barang. Ya positifnya gitu aja. Iya, Yang jelas positifnya gitu. kalau ada itu, gua tidur nggak pernah membelakangin lemari ya. Oh, why? Jadi soalnya setiap kali gue ngebelakang lemari itu kayak ada sesuatu gitu, ngerti nggak sih? Ah, Ada di belakang lo ada something gitu kan, agak kayak serem gitu. ya. Jadi Udah kerasa feel-nya nih. iya, udah gitu gue sering banget ketindihan ya. Tapi kan orang Gue tidur sampai nggak sadar. Kayak kalau misalnya tiba-tiba balik badan kan kita ya, nggak tanpa sadar kan bisa gitu. iya, yang penting pas awal tidur aku nggak ngebelakangin gitu. Kalau Kalau udah entah tidur nanti mah pas gue udah tidurnya, pules, bodo amat lah ya, nggak ke arah, nggak kok iya, iya kan. nggak inget Kalau udah gitu. plus mah bodo amat gitu Iya, kan. tenang kayak misalnya apalagi orang yang kebo ya, gue nggak peduli kok gue udah tidur gitu. Bener banget. Iya, nggak inget lagi apa tuh semalam ngapain gue. Oke, jadi Kayak sering. gitu. Sering dulu. Tapi ada jadi gue bisa tahu gitu rasanya pas mau masuk ketindihan tuh kayak gimana gitu. Oh, wow. Ada rasa Gimana tuh tersendirinya rasanya? gitu. Ini lumayan nih, mungkin pengetahuan baru juga ya. Kalau di aku ya, kalau orang lain aku nggak tahu. Yang jelas tuh rasanya tuh kayak kamu terjun gitu loh. Rasanya tuh kayak badan kamu kayak kesemutan, Hmm. kayak agak kesemutan gitu. Terus kamu rasanya tuh kayak terjun ke lubang yang warnanya hitam gitu pokoknya. Oh, tapi itu sadar.
Itu sadar. Nanti kalau misalkan udah masuk, udah kan kalau kita kadang udah masuk ya, ke mode ketindihan kan kita bisa ngelihat apa yang ada di depan kita sadar, tapi kita nggak bisa gerakin tubuh, nggak bisa ngeluarin suara kalau udah masuk modenya. Gitu. Oh, jadi ya, kalau udah misalnya masuk mode ngelihat yang serem banget tuh nggak bisa teriak deh, kayak udah di nggak bisa kok mau teriak kayak apapun juga nggak akan ada suara yang keluar gitu. Lu mau gerak kayak gimana pun juga badan lu tetap aja gitu. Oke. Tetap aja nggak gerak kayak kalau udah masuk modenya gitu. Cuman sebenarnya karena aku udah excited ya, maksudnya karena jadi kalau misalkan udah masuk nih kan, itu kalau misalkan kita di alam bawah sadar itu intensitas buat ngelihat kayak gituan kan kadang bisa lebih meningkat lagi ya. Kalau menurutku ya. Iya benar. Nah kayak gitu. Tapi karena aku udah sering masuk, jadi aku udah bisa ngehandle buat cepet keluar dari mode itu gitu loh. Nah tapi yang kayak gitu-gitu yang membuat kamu terhati, kayak istilahnya terhati buat tahu gitu kapan adanya sosok-sosok itu. Iya sih. Karena kan kamu udah istilahnya udah pernah masuk ke dunianya mereka, di mana kamu bisa ngelihat kalau pas lagi mode itu, gitu. Jadi kayak tapi dengan sendirinya badan kamu. Ya bisa lihat, cuman nggak bisa jalan. Kan ada beberapa orang yang mungkin bisa ngeliat tubuh dia sendiri kan. Iya. Tapi kalau aku nggak bisa. Oh nggak bisa. Tapi kamu lihat gitu yang nindihin kamu tuh siapa, bentuknya gitu seperti apa? Nggak nih, beda. Ketindihan itu bukan kayak orang nindihin kita ya. Oh. Tapi kayak masuk mode alam bawah sadar tapi setengah sadar. Kalau kata orang tidur paralyzed. Kalau bahasa kerennya kayak gitu. Tapi kan ngeliat sosoknya dong. Maksudnya enggak, ada beberapa orang yang bilang bisa. Cuman kayak gini dong. Gitu. Cuman kayak siluet hitam doang sih kalau aku. Kalau misalkan secara muka dia nggak jelas, biasanya gue gue kalau udah mulai rasanya nggak enak, gue langsung maksain buat bangun. Oke. Buat bangun. Jadi ada triknya sendiri buat bangun kan supaya bisa bangun. Kayak sulap. Ada. Berarti kalau ya karena udah sering kamu mau coba buat tunggu deh, gue pengen lihat sosoknya seperti apa yang nindihin gue, itu bisa kayak tungguin aja mereka lewat gitu, kayak tungguin mungkin aja bisa karena jadi di antara semua itu yang masih gue inget ya itu ada 3 part yang dimana gue kayak agak bangun tuh langsung kayak ngos-ngosan gitu. Bangun tuh yang tapi gue nggak bisa lihat sosoknya, jadi yang pertama tuh ketika gue ketika gue tidur gitu, gue masuk kan, itu gue bisa ngerasain ada kayak tangan gitu turun dari pinggang aku ke arah perut. Wow. Ngerasain tapi di situ di situ tangan cewek sih, jelas banget tangan cewek kan. Terus pas ketika sampai di tengah gitu kan, sampai di tengah dia nyoba narik aku ke belakang kan. Hah? Kayak orang ditarik ke belakang. Bentar, ditarik ke belakang. Sementara pas kamu tidur kan belakang kamu kasur bawah. Kamu tidurnya gimana sih? Terentang atau gimana? Aku miring tidurnya. Kan aku bilang aku nggak pernah yang namanya tidur belakangin lemari. Oke, berarti ditarik ke belakangnya adalah menjauh dari lemari. Iya, menjauh dari lemari. Terus habis dari situ? Tapi itu aku langsung bangun. Itu selama 1 minggu, kalau nggak salah 1 minggu full, ada beberapa kejadian kayak gitu. Yang kedua adalah ini aku pindah posisi jadi telentang kan. Telentang dia ini tangannya dari sisi bawah kan, dari punggung. Nah, aku telentang dari punggung. Aku harus butuh kayak bayangan dari punggung. Kamu telentang nih. Telentang, iya dari bawah gitu kan, di arah perut juga, di arah pinggang juga, sama dia ada tangan juga. Ada tangan kan, pas udah sampai tengah-tengah siku dia ngangkat ke atas, nyoba ngangkat ke atas. Oh jadi posisinya diangkatnya tuh perutnya ya, perut kamunya diangkat. Dia ke perut aku diangkat kan, itu. Terus kamu aku bangun lagi. Ya kerasa, tapi aku langsung bangun gitu loh. Tapi udah kalau udah keangkat dikit gak kayak udah mulai. Udah ngambang gitu kan. Cuma aku langsung bangun kan itu. Terus yang terakhir itu adalah dia nempel ke punggung aku.
nempel. Jadi kayak orang di belakang aku terus tiba-tiba kamu kayak mau meluk aku gitu loh. Oke. Kayak gitu. Itu yang terakhir sih. Tapi nggak Habis itu meluk ya, cuma nempel doang aja. ya, cuma nempelin badannya doang. Tapi nggak Tangannya meluk. berarti itu nggak ada. Itu berarti yang terakhir nggak ada tangannya, cuma nempelin Nggak ada badannya. tangannya. Oh, Nggak ada. sih. Kayak gitu. Itu Tiga-tiganya sih yang serem sih. cuma Tapi gini. karena itu dulu ya, waktu aku masih di rumah nenekku kan. Sekarang Kebetulan kan sekarang udah pindah. Semenjak pindah itu aku nggak pernah ngalamin yang namanya tidur ketindian ya. Nggak pernah sampai sekarang. Aku juga heran loh. Kok bisa karena gitu mungkin sampai kan bisa. kerisnya kan ditinggalin. Iya sih. Ya kan itu kan katanya kan nggak gini. Kalau dari cerita kamu kan itu berarti makhluk yang ada di dalam kerisnya. Kalau kerisnya ditinggalin, ya masa ngikut sih? Kecuali kamu Sebenarnya yang kerisnya bawa ada. Sebenarnya Oh, kerisnya kerisnya dibawa ada. kan. Aku pindah. Ada, cuman nggak nggak di disimpan kamar. di kamarku. Oke. Nggak di kamarku lagi. Ya mungkin karena Udah di ruangan tertentu. istilahnya kan itu kan butuh apa ya? Butuh apa sih namanya, kontrak ya mungkin ya. Jadi kalau misalnya dia Mungkin. dekat sama kamu, ya nempelnya sama kamu. Tapi kalau misalnya belum ada kontraknya, dia sama siapa aja yang di dekat dia. Jadi Mungkin. tergantung kerisnya di dekat siapa, mungkin begitu. Iya. Iya, sementara belum ada kontrak dengan makhluk-makhluk seperti itu kan istilahnya kita ya siapa aja gitu yang ada di dekat dia samperin. Mungkin pengen ngobrol, sih. mungkin pengen menyapa dan sebagainya macamnya. Nyapanya serem kalau kayak gitu. Ya masalahnya pertanyaannya gini, kamu mau disapa seperti apa? Dia mau datang terus bilang hai kan nggak bisa kan, kamu nggak bisa ngeliat dia. Iya sih, bagusan nggak usah ngasih tampang. Iya makanya kan ini berarti selama ini kamu tidak melihat wajahnya aja udah untung gitu kan. Dia nggak nunjukin gitu, dia bener belum ya. nunjukin. Ya itu udah untung, dia menyapa dengan cara yang mungkin supaya kamunya nggak jauh, supaya kamunya nggak kabur kan gitu. Dia kayak istilahnya dia pengen mungkin ya, dia pengen punya temen tapi gimana caranya dia juga mikir gitu supaya ini anak tuh nggak kabur, supaya ini anak mau gitu kenalan sama gue gitu. Kan bisa jadi seperti itu. Iya sih, bisa jadi. Tapi hebat loh. Tapi ini makhluknya berarti ya, sorry ya, kayak mungkin punya kekuatan yang berbesar karena kalau misalnya yang aku lihat dari YouTube segala macam kayak apa ya, orang-orang tuh selalu bilangnya sama ketika makhluk astral atau makhluk gaib pengen apa ya, bersentuhan dengan manusia itu tuh harus kayak nyimpen kekuatan dulu, tahu nggak sih, kayak ngecharge energinya baru bisa gitu dorong benda atau nyentuh orang. Kalau ya, misalnya dari energi. Iya, kalau misalnya dan itu cuma waktunya tuh singkat banget gitu, energinya langsung habis. Nah, kalau kamu sampai itu bisa keangkat badanmu kan itu berarti kan kuat banget. Nggak kuat banget sih, cukup kuat lah ya. Untuk bisa ngangkat badan orang kan dia bisa nyentuh, istilahnya nyentuhnya aja udah butuh energi, gimana buat ngangkatnya gitu. Ya hebat juga ya. Ya mungkin kalau misalnya kamu terus-terusan bisa jadi bodyguardmu kali. Kalau ada orang tampol ya dianya serem ya malah. Guanya aja udah takut, masa mau nyuruh dia buat nampol orang, kan nggak gitu. Ya tapi ini sih kalau kata saudaraku ya, yang pamanku gitu kan, pade-padeku gitu, katanya sih salah satunya ada sosok dari ini kayak kerajaan gitu loh, kayak pangeran ya, gue lupa yang di gua itu kayak pasangan sebenarnya, pasangan kan, ada pasangannya, cuman yang satu itu di tempat gua. Yang satu tempat gua, dan di malam apa gitu katanya mereka suka ketemuan. Ya ada ceritanya ya. Ada ceritanya. Ya tapi ya gimana ya, kan kalau misalnya jadi kita kan pasti kitanya takut. Cuma positifnya adalah mungkin kalau misalnya pun kamu penasaran dengan itu dan mau berteman ya, berteman secara positif ya, kalau misalnya tahu makhluknya itu baik kan, suatu saat ada yang menjaga kamu, berarti istilahnya ya harus disyukuri itu ada yang jagain kamu.
sih. Iya. Itu di luar dari yang manusia bisa lihat ya, kayak kan kalau logika manusia mana mungkin begitu kan, pasti kalau misalnya iblis tuh jahat istilahnya kayak sih. Cuma kan makhluk-makhluk seperti itu juga katanya kan manusia juga dulunya, mungkin dianya baik atau mau jadi apa ya, bantuin orang kan bisa jadi. Jadi ya kan iya. sama kayak manusia, kadang kan ada yang baik ada yang jahat gitu Iya, kan. ya mereka juga sama gitu. Mereka juga pengen punya teman, mereka juga pengen menyelesaikan lah istilahnya, menyelesaikan hidupnya mereka gitu. Ya begitulah, kayak kok jadi ya semuanya ya, dari yang nggak mau ngomongin dari streamnya bukan gaib ya kan, cuma Jadi gara-gara gaib. bio kok jadi gaib gitu. Oke, jadi kamu punya pengalaman ya banyak ya, berarti udah banyak. Tapi kenapa Ya, kamu nggak ya. mau cerita di live stream itu? Kan siapa tahu mungkin banyak orang yang tertarik dengan Kalau horor misalkan cerita secara spesifik enggak sih, cuman kalau misalkan ada yang sharing gitu ya, kayak silakan sharing cerita horor gitu kan. Oh, aku juga ikutan cerita. Oh, aku pernah ngerasain begini gitu. Jadi seperti aku bilang, aku tuh nge-stream untuk obrolannya itu tergantung dari viewersnya aja sih. Mereka ngajaknya itu ke arah mana gitu. Tapi ceritamu yang ini sering kamu ceritain atau baru sekarang malah? Oh, udah pernah aku ceritain, terutama tentang keris tentang pusaka. Aku pernah bahas tentang pusaka yang enggak, aku tentang punya. Kamu ketindiannya pernah? Ketindian pernah. Ketindian sampai 3 kali begitu? Pernah aku cerita sama. Oke, jadi selain itu ada lagi nggak kisah horormu? Kisah horor selain itu yang belum pernah diceritain ada? Kalau yang sebenarnya kisah horor tuh nggak banyak sih. Cuman ya itu sama yang waktu zaman SMA ya, ketika ngekos itu aku pernah ngekos selama 2 bulan. Setelah itu aku pulang. Ya 2 bulan. Tapi itu horornya sih ya ada horornya gitu kan. Ada yang horor dari tempat kosku juga soalnya gitu. Horornya horor karena manusia ada, horor karena mistis juga ada gitu. Karena manusia gimana aku disengin orang? Ya jadi gini kan, dulu aku SMA itu nggak bisa naik motor. Jadi aku ngekos di salah satu rumah warga di sana. Ngekos di salah satu rumah warga di sana, dan dia tuh yang punya kos itu bisa dibilang udah berumur ya. Sepasang suami istri sama cucunya udah berumur gitu kan. Nah di situ aku dapat kamar paling ujung. Kamar paling ujung. Nah, kondisi kamarnya sebenarnya bagus. Cuman minusnya adalah kamarnya itu nggak bisa, kamarnya nggak bisa dikunci dari dalam. Gimana? Jadi kuncinya model kunci gembok, tau nggak sih? Kok agak kamarnya nggak bisa dikunci dari dalam. Agak serem ya. Kayak gitu, oke. Berarti harus dikunci orang di luar. Bisa kalau misalkan orang mau ngunciin dari luar bisa gitu kan. Yang penting, yang jelas itu nggak bisa dikunci dari dalam. Bisa dibuka dari dalam tapi? Nggak bisa. Kalau misalkan ada yang ngunciin di luar gitu ya, mungkin harus jebol jendela kan. Agak serem juga sih. Ya itu udah serem duluan sih. Maksudnya seremnya tuh bukan serem karena makhluk astral, serem real life gitu. Ya aku bilang ada 2 macam gitu kan. Serem karena versi manusia, serem karena mistis ada gitu kan. Terus abis itu 1 minggu pertama itu masih nyaman gitu kan. Kan aku bilang aku orangnya dulu sensitif, suka ketindihan kan. 1 minggu setelah 1 minggu kemudian itu aku udah mulai ngerasain kayak gejala kayak ketindihan gitu loh, ketindihan gitu. Oh, ada juga ya berarti makhluknya. Ada. Dan gue di sana biasanya aku kalau ketindihan itu random ya. Di sana gue tiap kali ketindihan gue selalu bangun jam 12 malam. Jam 12 malam biasanya selalu terbangun. Biasanya randomnya itu jam berapa aja, bebas gitu maksudnya? Bebas sih, tapi nggak di atas jam 3 enggak. Oh, berarti yang di sana itu antara jam 11 sampai jam 2. Oke. Jam 11 tapi yang di tempat itu khusus ya berarti? Enggak di tempat itu selalu jam 12. Dan biasanya gini sih,
kalau orang ketindihan, kalau menurut gue, setahu gue, itu kalau ketindihan kita pindah posisi itu kita nggak akan masuk lagi modenya ke mode ketindihan. Tapi anehnya di situ adalah setiap kali gue nyoba tidur lagi, gue udah pindah tempat, udah pindah posisi gitu, gue bakal ketindihan lagi gitu kan. Dan setelah gue riset, gue bisa tidur normal itu di atas jam 2. Oh ya, berarti kalau saya tidur di sana aman karena saya tidurnya tiap kali jam 4. Ya kalau Ya gue kan ya besok- tidur di situ gue aman. Kan besoknya sekolah, kakak. Oh ya benar Astaga, juga, nggak jadi nggak aman. Itu jadi gue kalau jadi setiap gue ketindihan nih jam 12 bangun gitu. Ntar gue bakal tidur lagi di atas jam 2. Jadi gue nungguin sampai jam 2 baru gue tidur lagi. Oke. Itu. Tapi pas aku kuliah ya, kan aku ngekos juga ya. Itu karena takut nggak kebangun, akhirnya aku ganti. Jadi pulang kuliah mau siang mau sore aku tidur sampai malam aku bangun dan nggak tidur lagi sampai beres kuliah. Jadi aku balik jamnya. Agak dibalik dulu. Iya, jadi bener aku balik gitu jamnya. Jadi pokoknya pulang kuliah, istirahat, tidur, terus ya udah dari bangun malam, makan segala macam sampai beres kuliah lagi siangnya baru tidur lagi gitu. Jadi istilahnya tidur yang dari malam sampai pagi aku ubah jadi siang sampai malam atau sore sampai malam. Ya supaya nggak ketiduran, supaya nggak lewat gitu loh jamnya. Nah kalau aku udah kayak zombie itu. Ya tapi kalau misalnya kayak gitu ya mungkin ya saya juga masa aman-aman aja sih kalau malam jamnya ketindihan kan serem juga. Berarti gue nggak pernah merasakan itu juga sih kalau saya di sana. Iya oke. Oke, lanjut. Jadi habis dari situ? Jadi setelah itu 1 minggu. Jadi dia itu part-partnya itu nambah kayak 1 minggu gitu kan. 1 minggu kemudian, gue setiap jam 12 malam, setiap gue bangun ketindihan, itu gue mulai dengerin suara-suara gitu kan. Suara-suara dari kayak orang mainin gayung, kayak suara orang lagi mandi. Deket toilet ya berarti itu? Bisa dibilang iya. Oh, Bisa dibilang iya. itu lebih horor sih dari yang di rumah berarti. Deket toilet gitu. Dan ya udah pokoknya intinya mulai beberapa malam kemudian gue mulai dengerin kayak suara-suara kayak gitulah, suara-suara. Jadi bayangin aja jam 12 malam siapa orang mandi anjir. Gue gitu kan. Kadang gue suka dengerin suara lolongan anjing gitu kan. Oh biasanya itu gitu. tuh kalau misalnya ada anjing melolong berarti ada makhluknya, anjing itu bisa ngelihat Ya mungkin kan katanya itu. katanya. Ya pokoknya di situ. Oke, itu dia versi mistisnya ya. Versi mistisnya. Terus di lain sisi adalah minus dari tempatku ngekos dulu ya, karena harganya murah satu, yang kedua makanku juga ditanggung sama ibu kosnya kan gitu. Iya. Itu tapi fasilitas dari kos itu udah aku ngekos sendiri satu, terus kuncinya kamarnya nggak bisa dikunci dari luar, dari dalam maksudku. Itu toiletnya masih toilet yang nggak ada tutupnya, ngerti nggak sih? Cuma ditutupin kain doang. WC-nya. Bentar nih. Tapi penghuni kosnya itu cewek semua? Enggak. Suami istri berumur sama 1 cucunya. Cucunya cowok? Cowok. Masih Tapi TK. masih bocah lah ya. Masih bocah, masih TK. Biasanya kalau ada anak muda cowok juga agak serem tuh kalau mau. Masih kecil dia, masih kecil. Eh, Gitu. Terus yang kedua, jadi toilet WC sama kamar mandi itu pisah ya. Terus untuk kamar mandinya itu nggak ada pintunya. Terus temboknya itu cuman seleher orang gitu loh. Hah? Bentar. Seleher orangnya dari atas atau dari bawah nih? Ya pokoknya tembok dari bawah sampai dengan Dari leher. bawah sampai leher. Jadi kayak gitu. Tapi yang pendek aman ya? Pendek. Jadi di situ kadang gue suka mergokin bapak kosnya itu dia lagi ngintipin, tau gak sih? Hah? Ih. Jadi kadang kalau aku mandi tuh aku suka mojok terus jongkok. Mojok sama jongkok gitu. Jadi biar gak kelihatan. Yabe kan, udah mulai yabe di situ gue udah mulai ngerasa kayak aduh,
kayaknya bahaya nih. Tapi bapak kosnya itu sebenarnya bahaya nggak sih? Kayak misalnya mungkin kelihatan kan kalau orang mau niat jahat, mau niat iseng. Aku jarang ngobrol sama ini sih, cuman kayak say hi doang sama bapaknya. Oh. Cuman kalau ibunya, ibu kosnya dia baik banget. Tapi ya udah nikah kan? Udah nikah lah, orang suami istri kan kau bilang. Iya makanya, ya udahlah. Ya di situ kita balik lagi kan. Intensitas aku mulai ketindihan itu adalah bulan terakhir. 1 minggu terakhir itu intensitas yang biasanya jarang, itu mulai setiap hari ketindihan. Ketindihan sampai ada part dimana satu malam itu ketindihan, itu rasanya kayak ada sosok yang mau masuk ke dalam diri aku gitu. Kayak gue warning gue kayak warning diri gue gitu loh, warning diri gue gitu kan. Akhirnya gue tuh bangun dengan kondisi kayak keringet dingin, tau gak sih, basah, keringetan basah gitu kan. Dan part ketika gue bangun yang gue bikin shock adalah kamar gue mati lampunya. Tadinya tapi nyala terus harusnya. Harusnya nyala terus. Itu gue nggak matiin lampu gitu, dan ketika gue mau nyoba nyalain lampu lagi maksud gue, itu nggak bisa nyala gitu kan. Tapi lampu kamar lain mati juga nggak nih? Itu mati listrik? Enggak. Oh enggak. Gue kira awalnya mati lampu kan, sama gue keluar kan. Tapi kok yang di luar nggak mati lampu kan di situ. Nggak mati lampu. Akhirnya karena gue takut balik lagi gitu. Gue takut balik lagi ke kamar. Akhirnya gue di depan tempat nonton TV waktu itu tiduran gitu. Karena depan nonton TV itu lampunya juga dimatiin, maksudnya cuma redup doang gitu kan. Gue nggak terlalu ngelihat tempat sekitar ya. Akhirnya gue coba tiduran kan di depan TV itu. Nah ternyata bapak kosnya dia sedang tiduran juga di situ. Bapak kosnya. Iya, bapak kosnya. Tapi karena aku udah ini kan, kalau misalkan aku ke kamar lagi aku takut kan. Ya udah akhirnya aku cuman di situ pura-pura tidur kan. Tapi sebenarnya aku agak ngintip ya. Aku mulai ngintip dia mulai kayak tiba-tiba melek gitu kan. Matanya melek kan. Waduh, kayak ini nih, kayak binatang buas gitu kan, tiba-tiba melek. Kayak agak serem nih. Ya iya, serem anjir. Dia kayak mulai ngamatin gitu. Selang beberapa menit kemudian dia tiba-tiba meluk aku kan. Hah? Oh my god, gue langsung shock, itu gue dorong itu. Tapi pak gitu kan, bukan apa-apa gitu kan kata dia gitu. Kenapa di luar gitu kan? Dalam keadaan sadar atau nggak sadar tuh? Iya. Kayak masih halu, masih ngantuk, masih gimana? Dia bilang kan dia matanya tiba-tiba melek gitu ketika gue lagi pura-pura tidur di situ. Iya sih, tapi kan bisa aja kayak masih ngantuk gitu, kayak masih halu. Dia kayaknya mastiin aku udah tidur beneran apa belum gitu. Oh ya, berarti dia pas kamu ke situ tahu ya? Nggak tahu kalau gitunya. Oh nggak tahu. Yang jelas tadinya aku ke kamar ibu kos, cuman karena kamar ibu kos aku ketukin nggak ada suara, ya udah aku akhirnya tiduran di depan TV kan. Itu, dan terus setelah itu dia mulai kayak meluk aku nih kan, aku dorong di situ, terus aku alasan enggak, ini lampu kamarku mati gitu kan. Lampu kamarku mati kan. Oh mati. Yaudah gitu kan, akhirnya aku yaudah pak, aku balik ke kamar dulu aja gitu kan. Aku balik lagi situ. Nah aku balik ke kamar itu karena aku juga belum bisa tidur ya. Belum bisa tidur akhirnya, dan itu posisi kamar nggak bisa dikunci dari dalam kan. Gak bisa dikunci dari dalam, akhirnya aku gelar selimut di depan. Bukan di depan pintu beneran. Gue gelar gitu kan. Dan yang beneran aja dong. Setelah sekitar setengah jam gitu ya, dia buka pintu kamarku dong, tanpa ketuk. Tanpa ketuk, langsung dibuka gitu kan. Dan otomatis kan dia buka pintu, dia nyenggol lengan aku kan. Itu langsung ada apa-apa. Dia alasannya gini, enggak, cuma ngecek aja gitu beneran mati lampu atau enggak ini. Di situ aku nggak tidur langsung sampai pagi, serius. Dan setelah hari itu kan gue udah kenyang gitu ya sama hal mistis, sudah kenyang juga sama yang asli gitu, yang lebih serem gitu kan. Yang asli, manusianya mistis.
Di situ kan langsung ini sih, langsung udah gue cus langsung pulang ke rumah itu. Udah amat kata gue. Terus sekolahmu gimana ini? Akhirnya ini sih ikut tetangga aku, cuman sebenarnya aku nggak mau ngerepotin tetanggaku karena dia udah kelas 3 juga kan, udah sibuk sama UN-nya dia gitu. Tapi ya mau gimana lagi ya, dan terpaksa harus belajar naik motor. Membahayakan kan. Ya daripada ini. Udah itu gue nggak pernah cerita sama orang-orang sekitar gue sih, cuman gue pendem aja gitu. Sama cerita ini doang sama temen aku, temen-temen sekolah doang. Pernah cerita di reality kah? Nggak pernah. Wow. Itu nggak pernah cerita. Berarti orang yang kesini bisa dengar cerita Anda lagi yang lain. Oh, boleh. Iya sih. Iya, selamat mendengarkan. Ya, nggak apa-apa. Makasih juga cerita spesialnya. Kok jadi ke situ ya ceritanya? Oke, nggak apa-apa. Ya pengalamannya Lingsir ya, luar biasa. Luar biasa menegangkannya sih, bukan luar biasa serunya. Udah banget menegangkan banget itu. Lebih ke serem ya. Ya itulah kadang orang bilang ya nggak usah ketemu setan gitu. Manusia juga ada yang kayak setan. Jadi kan bener kan lebih serem lagi gitu ya. Dan iya kan karena gini, makhluk astral tidak bisa menyentuh manusia, kayak nggak bisa nyakitin orang gitu. Kecuali kalau misalnya mungkin orangnya yang main-main atau enggak. Kalau gue manggilnya sih dimasukin gitu mungkin. Kalau gue manggilnya sih orang kesetanan sih kata gue sih. Iya. Iya karena itu ya kan emang sebenarnya makhluk astral itu nggak bisa nyakitin manusia, tapi ya lebih serem lagi manusia. Kenapa? Karena manusia bisa nyentuh gitu. Ya kan itu lebih apa ya? Istilahnya ya kalau misalnya ketemu dengan psikopat lebih serem daripada makhluk astral gitu sebenarnya. Iya sih, benar. Iya, karena bisa nyakitin gitu. Terus kan ada lagi nih lanjutannya kan. Gue cerita sama temen gue kan. Akhirnya gue cerita pengalaman gue di situ sama temen gue, kecuali bagian part dimana gue sama bapak kosnya itu. Gue cuman cerita mistisnya, dan ternyata setelah gue telusur ya, gue cerita sama beberapa teman gue, ternyata tempat kos yang gue tinggalin itu dulunya itu pernah ada kejadian di mana mereka punya sumur dan menantu sama anaknya itu meninggal di sumur gara-gara ngirup gas beracun. Pas mau ngebersihin sumur, menguras sumur, itu meninggal karena gas beracun yang di situ, dan akhirnya sumurnya itu ditimbun. Padahal kalau beberapa orang pernah bilang kan kalau sumur itu jangan sampai ditimbun, soalnya kalau ditimbun makhluk halus yang di dalam itu dia nggak bisa keluar gitu, bakal marah gitu. Jadi ya udah sih kata gue, mungkin ada kaitannya juga. Tapi ya belum tentu makhluk astralnya itu yang mati. Iya, belum tentu. Orang yang meninggal di situ. Karena kan ya kalau katanya nih ya, ini katanya lagi baliknya. Kalau misalnya orang meninggal dengan udah rela dia meninggal, ya udah dia nggak bakal menetap di situ. Ya mungkin itu dari orang makhluk astral, maksudnya makhluk astral yang dulu-dulu gitu loh. Iya, ya kan makhluk astral kan kenapa mereka ada, karena masih ada bekas gitu yang belum mereka selesaikan di dunia, kayak masih ada sesuatunya. Balik lagi katanya ya. Kita katanya tahu, semuanya ya. masih katanya. Semuanya masih katanya. Karena kan ya kita tidak mengalami amit-amit. Kita kan tidak mengalami juga. Gitu juga istilahnya, kayak ya udah gitu. Sama aja kayak halnya gini deh, kalau misalnya ditanya mati kamu kemana, kan sama aja gitu, nggak ada yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu. Nggak ada orang juga kan yang udah mati terus hidup lagi bilang kalau mati kesini kan nggak gitu. Ngeri kalau ada. Ya kalau ada sih serem juga sih. Entah orang yang udah imannya kuat kan ya udah nggak apa-apa, kapan siap dipanggil, terus pas denger kalau mati kamu diginin langsung wah nggak jadi nggak, makasih nggak mau. Pending dulu. Iya, pending dulu, masih mau hidup nih. Kan gitu dah. Dari imannya kuat kan jadi melewat gitu, cuma gagal cerita orang yang ngaku-ngaku udah hidup lagi, udah pernah mati. Iya. Lucu. Oke guys, kayaknya udah lama juga ya cerita Anda, ternyata seru juga dan agak cukup lama. Iya, so, thank you. Next time kita cerita-cerita lagi mungkin.
kalau Oke ada sih. cerita terbaru dari Lingsir. Siapa tahu kan sekarang kan kerja di rumah sakit nih, kan bisa jadi ada Aduh, kejadian-kejadian. Ya aduh jangan tuh. bukannya mendoakan, cuma kan apa ya? Tadi kan kamu bilang pernah nyium bau itu, mungkin Oh kalau mau iya. diceritakan silakan kapan-kapan ya. Oke. Pasti ada sesuatu yang menarik. Tapi jujur ya, kalau misalnya aku lihat Hmm. kamu lebih cocok itu sih horror sih. Beneran dah. Kalau kayaknya streamnya lebih cocok horror ya, karena pertama dari nama sampai bio itu kelihatan banget gaibnya. Kedua, ya cerita kamu ini bisa jadi cerita yang bagus gitu buat orang kan, bikin orang tertarik untuk Anjir. untuk Semoga. hal serem. Mungkin kapan-kapan bikin lah khusus stream gitu ya. Ada satu hari di mana aku cerita horor gitu. Iya. Ntar kita buat konten lagi mungkin beneran review Mm-mm. tentang cerita kamu kali. Review. Ada. Review. Pengalaman horor links Mm-mm. ya. Oke, terakhir ada yang mau dipromosikan silahkan. Kayaknya nggak ada tuh. Udah Nggak itu ada, aja kayaknya. nggak punya YouTube atau TikTok atau IG atau apa yang mau di share. Nggak ada sih. Itu aja mikir dulu ya. Oke, kayaknya ya nggak ada ya udah. Oke. Gak apa. Iya. Biasa di live, iya di live kamu endingnya ada ending yang kamu buat sendiri nggak? Endingnya nggak ada sih, cuma ending biasa aja kayak makasih gitu kan, abis itu bye bye gitu aja udah. Udah simple Jadi ya. Oke. Ya. simpel aja. Oke, so thank you. Tapi apa lirik ini lagu Links ya? Jujur ya enggak. Soalnya biasanya kalau aku cuman apal penggalan awal doang gitu. Ya kalau udah sampai seliramu itu anak-anak udah pada takut. Jadi nggak pernah ngapalin sampai akhir. Oh, ya udah. Ya udah, ya udah. Bisa. Berarti yang awalnya apa ya? Bisa minta tolong nggak? Ini Aduh, sebagai ending nyanyiin kali ya, dikit. Penggalan depannya suaraku. aja. Nggak apa-apa. Bener. Seadanya aja. Oke? Oke. Oke, aku hitung ya. Bentar. Aku hitung aja. Agak kenceng tuh suaranya. Kecilin dikit ya. agak serem juga tuh. Suaranya kenceng banget. Kecilin dikit. Oke? 3, 2, 1. Lingsirungi seliramu. Udah gitu aja.